Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyimatul Ariyanti dengan NIM 858177815 dari Prodi PKSBI UPBJJUT Surabaya, Pokjar Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan kegiatan praktikum IPA tentang gaya. Tujuan percobaan ini adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi adanya gaya listrik statis. 2. Mengidentifikasi adanya gaya magnet. 3. Mengidentifikasi adanya gaya gesek. 4. Mengidentifikasi adanya gaya bekas. 5. Mengidentifikasi adanya gaya berat. Dan yang terakhir, mengidentifikasi adanya perpaduan gaya. Percobaan pertama, gaya listrik statis. Alat dan bahannya adalah sisir, potongan-potongan kertas kecil. 3. Rambut seseorang yang agak tebal dan kering. Cara kerjanya adalah sisirlah rambut kering yang agak tebal dan kering dengan sisir plastik selama beberapa kali. Kemudian, rekatkanlah sisir plastik itu ke potongan-potongan kertas kecil tersebut. Amatilah yang terjadi pada sisir tersebut. Potongan-potongan kertas kecil terangkat sedikit, kemudian kembali lagi. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sisir plastik yang telah digunakan menyisir rambut dapat menarik kertas. Hal ini menunjukkan adanya gesekan antara sisir dengan rambut sehingga menyebabkan kertas bergerak atau tertarik dan disebut juga dengan listrik statis. Percobaan kedua, gaya magnet. Alat dan bahannya adalah sebagai berikut: magnet batang, jarum jahit, aluminium, seng, seutas benang jahit, potongan plastik, potongan kertas, statif, isolasi plastik. Cara kerja: dekatkan magnet batang dengan bahan yang tersedia tetapi tidak sampai bersentuhan seperti berikut. Pada benang jahit, saat direkatkan dia tertarik. Kemudian pada aluminium, saat didekatkan dengan magnet batang, aluminium tidak tertarik. Pada seng, ketika didekatkan, dia otomatis tertarik. Pada benang jahit tidak tertarik. Pada potongan kertas tidak tertarik. Pada potongan plastik juga tidak tertarik. Dan pada isolasi juga tidak tertarik. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu seperti bahan-bahan yang berbahan besi atau nikel, yakni benang jahit dan seng. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetik, sedang benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetik. Percobaan 3, gaya gesek. Alat dan bahannya, yang pertama adalah cap pegas, balok kayu, dan meja. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Mula-mula balok kayu dalam keadaan 0, kemudian ditarik, membutuhkan gaya sebesar 0,6 Newton saat akan bergerak. Kemudian sudah bergerak, membutuhkan waktu sebesar 0,7 Newton. Dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa besarnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan benda, dan gaya gesek mempunyai arah berlawanan dengan bendanya. Percobaan keempat adalah gaya bekas. Alat dan bahannya adalah karet gelang, penggaris, beban 20 gram, dan statif. Prosedur kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, ambil seutas karet gelang, gantungkan salah satu ujungnya pada statif. Kedua, gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi. Kemudian yang ketiga, tariklah beban ke bawah, kemudian lepaskan.
Dari hasil pengamatan pada percobaan yang telah kami lakukan tadi, gaya yang terjadi adalah gaya bekas karena karet gelang tersebut kembali ke bentuk semula. Karet gelang merupakan benda yang elastis. Bila suatu benda dikenai sebuah gaya dan kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Berarti benda itu adalah benda elastis. Namun, pada umumnya benda bila dikenai gaya tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula walaupun gaya yang bekerja sudah hilang. Benda seperti ini disebut benda plastis. Jadi, benda elastis yang kembali ke bentuk semula mempunyai gaya bekas, sedangkan benda plastis tidak mempunyai gaya bekas. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaya yang bekerja pada bekas, maka semakin besar juga pertambahan panjangnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh besarnya massa benda yang mempengaruhi gaya tarik. Percobaan 5. Gaya berat. Alat dan bahannya adalah sebagai berikut: 1. Karet gelang, 2. Penggaris, 3. Beban berbagai ukuran, dan yang keempat adalah statif. Prosedur kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, ambil seutas karet gelang, gantungkan salah satu ujungnya pada statif. 2. Ukur panjang karet gelang mula-mula. 3. Gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi. 4. Ukur panjang karet gelang sekarang. Dan yang kelima, ulangi mengukur panjang karet gelang setiap penggantian beban yang lebih besar dengan 5 macam beban. Mula-mula panjang karet adalah 17 cm. Kemudian kita beri beban yang pertama sebesar 20 gram sehingga panjang karet menjadi 22 cm. Kemudian beban yang kedua adalah 30 gram sehingga panjang karet menjadi 23 cm. Berat yang ketiga adalah 50 gram hingga panjang karet menjadi 25 cm. Selanjutnya, massa benda yang keempat adalah 100 gram dan panjang karet gelang menjadi 38 cm. Dan yang terakhir, massa benda adalah 200 gram dan panjang karet menjadi 63 cm. Dari hasil pengamatan pada percobaan yang telah kami lakukan, dapat kita ketahui bahwa semakin berat beban yang kita gantungkan, maka semakin panjang karet gelangnya. Semua itu disebabkan karena adanya gaya gravitasi yang terdapat pada benda tersebut juga semakin besar jika beban yang digantungkan juga besar. Dari percobaan dan pengamatan pada gaya berat yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin berat beban yang diberikan, maka gelang karet akan semakin panjang. Percobaan 6. Perpaduan gaya. Alat dan bahannya adalah: pertama, kereta, 2. Neraca pegas 2 buah. Prosedur percobaannya adalah sebagai berikut. Pertama, ambillah sebuah balok kayu yang cukup ringan dan 2 buah neraca pegas yang sama. Kedua, hubungkan kedua ujung balok masing-masing dan neraca pegas dengan keadaan. Ketiga, catatlah besar gaya pada masing-masing neraca pegas. Percobaan pertama, kita memberikan gaya pada neraca pegas A sebesar 0,3 Newton. Kemudian neraca pegas B memberikan reaksi sebesar 0,2 Newton. Kemudian percobaan yang kedua adalah kita memberikan gaya kepada neraca pegas A sebesar 0,6 Newton dan neraca pegas B memberikan reaksi sebesar 0,4 Newton. Kemudian selanjutnya pada percobaan ketiga kita memberikan gaya kepada neraca pegas A sebesar 0,9 Newton dan neraca pegas B menghasilkan reaksi sebesar 0,8 Newton. Selanjutnya pada percobaan keempat kita memberikan gaya pada neraca pegas A sebesar 1,2 Newton dan neraca pegas B memberikan reaksi sebesar 1 Newton. Dan pada percobaan yang terakhir kita memberikan gaya pada neraca pegas A sebesar 1,5 Newton dan neraca pegas B memberikan reaksi sebesar 1,2 Newton. Pada percobaan perpaduan gaya yang telah kami lakukan dengan cara menarik balok dengan 2 neraca yang arah tarikannya berbeda, didapatkan hasil yang berbeda pada setiap neraca pegas. Hal ini menunjukkan bahwa jika suatu benda ditarik oleh 2 gaya yang berbeda besarnya,
maka besar gaya yang ditimbulkan juga akan berbeda pula. Penggunaan 2 neraca untuk menarik balok dengan area yang berbeda menunjukkan jika suatu benda melakukan gaya pada benda lain, benda kedua akan melakukan gaya yang sama tapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Hal tersebut sesuai dengan hukum Newton tentang gaya, aksi, dan reaksi. Tarikan yang dilakukan juga menunjukkan adanya perpaduan gaya yang terjadi pada benda. Setiap 2 benda yang bekerja memiliki 2 gaya, yaitu gaya aksi dan gaya reaksi. Dari percobaan dan pengamatan pada perpaduan gaya yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap benda yang bekerja memiliki 2 gaya, yakni gaya aksi dan gaya reaksi. Sekian video laporan kegiatan IPA tentang gaya dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.